Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Arham dengan NIM 2221211186 dari kelas HKI 3E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang maqasid syariah menurut Jazar Auda. Yang pertama, biografi Jazar Auda. Jazar Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi. Studi strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Jazar melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada. Jazar Auda adalah anggota Asosiate Profesor di Qatar Fakultas Studi Islam dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik di Institute International Advanced System Research, Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban, Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial di Inggris, anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Rezim di Inggris dan konsultan untuk Islamon Online Net. Jazar Auda, direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu di berbagai negara. Selanjutnya yaitu maqasid syariah klasik dan kontemporer berdasarkan tingkat kedaruratannya. Yang pertama, daruriyat. Daruriyat yaitu kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nas maupun melalui penalaran. Memelihara agama, contohnya yaitu melakukan sholat 5 waktu. Terus memelihara jiwa, contohnya mempertahankan hidup. Memelihara akal, contoh menuntut ilmu, tidak meminum khamr yang berpotensi merusak akal. Selanjutnya memelihara keturunan, contoh tidak melakukan zina. Yang selanjutnya memelihara harta, contohnya tidak mencuri, tidak melakukan riba. Yang selanjutnya yaitu hajiyat. Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat daruriyah. Hajiyat juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, contohnya sholat duha. Yang ketiga yaitu tasiniyah. Tasiniyah berarti kebutuhan yang bersifat tersier. Adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan. Contohnya punya mobil mewah. Yang selanjutnya yaitu fitur sistem Jazar Auda. Yang pertama yaitu kognitif natur adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam untuk membongkar
validasi semua kognisi pengetahuan tentang teks. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh, dan fatwa. Syariah sendiri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini secara sederhana syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang fikih koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir. Yang fatwa adalah penerapan syariah dan fikih di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Yang kedua yaitu Wollness menurut Jasar Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Jasar Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik menyeluruh penting di kehidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan kontemporer peran dalam pembaruan. Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Yang selanjutnya openness. Dalam teori sistem ini dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Jasar Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, keterbukaan dengan mengubah kognitif kultur, misalnya problematika pelaksanaan akad nikah dan khutbah Jumat yang diharuskan menggunakan bahasa Arab sehingga menjadikan fungsinya teredukasi bagi muslim yang tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis, misalnya atribut, predikat menjadi al-hukum, middle term menjadi al-illah, premis menjadi al-muqaddimah, conclusion menjadi al-fard, dan possible menjadi al-mubah. Yang selanjutnya yaitu interrelated memiliki struktur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Fitur hierarki saling berkaitan setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi makosid syariah. Mencoba membagi hierarki makosid ke dalam tiga kategori yaitu al-amas, al-juz'iyah, dan kasah. Menurut Jasar Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori muqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum. Dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau manusia atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. Pertama, hifz ad-din, perlindungan agama, yaitu hifz al-hurriyah, al-i'tiqad, perlindungan kebebasan berkeyakinan, hifz al-nafs, perlindungan jiwa, hifz al-hukuk al-insan, perlindungan hak-hak manusia, hifz al-mal, perlindungan harta, perwujudan solidaritas sosial, hifz al-aql, perlindungan akal, contohnya perwujudan berpikir ilmiah atau
pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya hifz al-nasl, perlindungan keturunan, hifz al-usroh, perlindungan keluarga, dan hifz al-orod, perlindungan kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu multidimensionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Prinsip ini digunakan Cesar Auda untuk mengkritisi agar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Misalnya perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid litaisir. Perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan uruf harus dilihat dari perspektif maqasid dari universality of law, serta keberadaan dalam nas sebaliknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual. Yang selanjutnya yaitu purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal tujuan dan purpose maksud. Cesar Auda menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaiannya di tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariahnya. Menurut Auda, bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan pendapat atau pikiran faqih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.